Halo semuanya, balik lagi di meja kantor dan kali ini kita akan membahas lagi One Out Season kedua chapter 168.7. Tapi sebelum itu untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Dan untuk teman-teman yang suka dengan kaos anime atau aksesoris anime lainnya, bisa klik link pembeliannya di deskripsi ya. Oke, chapter kali ini adalah chapter terakhir dari One Out Season kedua, yaitu berjudul Last Ball Glory. Di awal chapter kita diperlihatkan Tokuchi yang membuat kondisi di mana memungkinkan dia untuk mencetak rekor baru, yaitu dengan 10 strike berturut-turut. Dan semua itu juga efek dari Nishina yang tidak bisa menangkap bola dengan sempurna. Dengan kejadian itu, netizen di internet pun mulai menganggap Nishina sebagai pahlawan, karena menurut mereka Nishina sengaja tidak menangkap bola itu dengan sempurna, sehingga Tokuchi mendapatkan kesempatan satu kali lagi untuk melempar. Tapi pemukul selanjutnya dari tim All Star Liga S adalah pemukul terkuat di Liga S, yaitu Enomoto dari Galarians. Dia yang sudah berada di kotak pemukul pun berkata kepada Tokuchi kalau dia tidak akan terkena strike out seperti sebelumnya. Setelah itu Tokuchi pun mengambil ancang-ancang dan lemparannya pun dilesatkan. Ini adalah lemparan yang mudah. Enomoto pasti mengayunkan tongkatnya. Dan benar saja, pukulan pertama Enomoto pun langsung mengenai lemparan Tokuchi. Ini adalah pukulan yang sangat kuat. Semua orang penasaran apakah pukulan itu masuk atau tidak. Dan sayang sekali, pukulan kuat dari Enomoto itu pun foul. Walaupun itu adalah pukulan yang sangat kuat, tapi sayang sekali pukulan itu pukulan foul. Enomoto benar-benar berbeda dari sebelumnya. Akankah dia menggagalkan Tokuchi untuk mencetak rekor barunya itu? Setelah itu Tokuchi pun mengambil ancang-ancang dan lemparan keduanya pun dilesatkan. Dan tanpa disangka-sangka pada pukulan kedua ini Enomoto berhasil juga untuk memukul lemparan Tokuchi. Tapi sayang sekali pukulan kedua dari Enomoto itu pun foul. Lalu lemparan Tokuchi berikutnya pun dilanjutkan. Tapi kali ini Tokuchi membuat 3 kali ball berturut-turut. Entah apakah ini disengaja atau tidak. Dan saat ini kondisi hitungan adalah 2-3. Sang komentator pun menganggap kalau Tokuchi melakukan ball berturut-turut itu karena dia takut dan tertekan karena khawatir tidak bisa mencetak rekor baru. Ini benar-benar menarik. Pada hitungan 2-3 ini, yang artinya pada lemparan berikutnya itu akan menentukan semuanya. Lalu Tokuchi pun mengambil ancang-ancang dan lemparan keenamnya pun dilesatkan. Kali ini lemparan Tokuchi adalah lemparan lurus tinggi ke arah dalam. Enomoto pun langsung mengayunkan tongkat pukulnya. Tapi sayang seribu sayang, pukulannya pun kali ini strike. Dan ini adalah strike out. Tokuchi dengan mudah mengalahkan Enomoto pada lemparan terakhirnya. Dengan kata lain, saat ini Tokuchi berhasil mencetak rekor barunya dengan 10 strike out berturut-turut pada pertandingan All Star. Ini adalah rekor baru yang ada di Jepang. Tokuchi pun berhasil membuktikan deklarasi dengan memecahkan rekor itu. Melihat itu, Takami pun menggumam dalam hatinya. Lemparan tinggi ke arah dalam. Dia membuat itu sebagai lemparan penutup pada pertandingan kali ini. Sungguh lemparan yang sangat normal. Tapi memang seperti itulah Tokuchi. Di bangku cadangan terlihat Enomoto yang begitu frustasi karena dikalahkan oleh Tokuchi dengan begitu telak. Enomoto pun gagal untuk menghentikan Tokuchi dalam mencetak rekornya itu. Enomoto benar-benar terkena jebakan Tokuchi. Kunci jebakannya adalah saat fall pertama dan kedua. Itu adalah sudut pandang orang ketiga. Tapi setelah aku berpikir, tidaklah seperti itu. Lemparan bol Tokuchi lah yang menjadi kuncinya. Dengan lemparan bol yang dilakukan oleh Tokuchi, Enomoto menjadi sangat tertarik dan dia ingin menghentikan rekor Tokuchi. Tapi semua itu gagal. Tokuchi benar-benar menguasai emosi dalam pertandingan kali ini. Ya, dia adalah orang yang sangat menakutkan. Bahkan Enomoto berkata kalau Tokuchi ikut serta dalam Japan Series, itu akan menjadi masalah yang besar. Lalu panel berpindah ke ruangan Takanawa.
Terlihat dia sangat terkejut dengan Tokuchi yang bisa mencetak rekor barunya itu. Dan tiba-tiba Takanawa mendapatkan telepon dari wartawan dari sebuah media olahraga yang berkata kalau mereka tidak bisa menerbitkan berita yang berkata kalau kegagalan Tokuchi mencetak rekor disebabkan oleh Wakamatsu dan Nishina yang bekerja sama. Karena saat ini kondisinya Tokuchi berhasil mencetak rekor dan Nishina dianggap sebagai pahlawan yang mempunyai peran penting dalam hal tersebut. Mendengar itu, Takanawa pun terkejut karena rencananya untuk membuat Nishina menjadi musuh netizen pun gagal. Setelah itu Takanawa pun menelpon Nishina. Dia tidak terima karena Tokuchi bisa mencetak rekor dan Takanawa mencoba untuk mengancam Nishina lagi. Tapi sayang sekali Nishina sudah merekam semua pembicaraan mereka dengan mengatakan kalau Takanawa tidak akan menghubunginya lagi dan tidak berhenti di situ. Nishina juga berkata kepada Takanawa, dia memutuskan untuk berhenti menjadi pemain profesional. Dia paham setelah pertandingan tadi kalau level dirinya bukanlah level seorang pemain pro. Jadi dia meminta Takanawa untuk berhenti melakukan apapun untuk menghancurkan karir baseballnya. Dan Nishina berkata kepada Takanawa, jika ada sesuatu yang kau inginkan dan aku bisa, aku pasti akan menolongmu. Pembicaraan mereka berhenti di sini. Waktu pun terus berjalan dan saat ini adalah 2 bulan setelah pertandingan All Star. Pertandingan yang menentukan tim nomor 1 di Jepang pun sedang dilaksanakan, yaitu Japan Series. Perwakilan dari Liga H ada tim Galarians yang berhasil menjuarai liga. Dan di Liga P ada tim Lycons yang menjadi perwakilan, di mana Lycons berhasil menjuarai Liga P dengan mengalahkan tim yang hampir mustahil dikalahkan, yaitu Mariners. Dan akhirnya pertandingan antara kedua tim itu pun dilaksanakan. Berdasarkan prediksi dan spekulasi, Galarians lah yang pasti akan menjadi juara. Tapi semua spekulasi dan prediksi yang dipikirkan itu salah. Tim Lycons lah yang dinobatkan menjadi tim nomor 1 di Jepang, mengalahkan Galarians dengan 4 kemenangan dan 2 kekalahan dari 6 pertandingan. Dan hal yang mengejutkan lainnya adalah Tokuchi Toa, orang yang mengendarai Lycons dari belakang hingga menjadi tim nomor 1 di Jepang. Saat ini keberadaannya tidak diketahui sama sekali. Terlihat di sebuah konferensi pers pemenang dari Japan Series, Ideguchi berkata, Tokuchi Toa, seorang pitcher yang melempar bola tanpa tanda dari catcher. Aku berpikir dia adalah orang yang mengganggu pada awalnya, karena bola yang dia lempar sering bergerak di dekat tanganku. Jadi itu sulit ditangkap tanpa bertukar tanda. Tapi Tokuchi terus menang dengan cara seperti itu. Jadi aku tidak mengatakan apapun. Ya, bagaimanapun juga, aku melakukan yang terbaik sebagai catcher. Jadi aku tidak akan menolak semua lemparannya. Pada awalnya, aku mengubah banyak cara melemparnya, tapi tidak lama itu tidak terjadi lagi. Itu karena aku berhati-hati untuk berpikir di mana Tokuchi akan melempar untuk bola berikutnya. Dengan kata lain, itu sama dengan memikirkan jenis lemparan apa yang membuat pemukul out. Itu karena lemparan Tokuchi tahu dengan pasti bagaimana caranya untuk membuat pemukul out. Ketika aku berpikir itu sekarang dengan melakukan hal yang sama, itu seperti Tokuchi sedang mencoba untuk mengajariku bagaimana cara menyerang pemukul dan bagaimana caranya membuat pemukul itu out. Aku berpikir itulah kenapa kita dapat memenangkan Japan Series. Meskipun Tokuchi tidak ada di sini, Tokuchi meninggalkan banyak hal kepada kita. Ketika Tokuchi menghilang seperti ini, aku baru benar-benar berpikir kalau aku belum pernah mengatakan hal ini kepadanya. Jadi izinkan aku untuk mengatakan hal ini di konferensi pers hari ini. Terima kasih Tokuchi. Dengan air mata yang mengalir deras, Ideguchi mengucapkan sangat-sangat terima kasih kepada Tokuchi yang membuat Lycons menjadi kuat seperti sekarang. Setelah itu terlihat Enomoto yang dikerumuni oleh para wartawan. Mereka menanyakan bagaimana bisa Galarians kalah dari Lycons yang tahun lalu saja merupakan tim kelas B selama 10 tahun.
Lalu Enomoto pun menjawab, karena mereka telah ditipu oleh Tokuchi. Para wartawan pun bingung dengan jawaban itu, karena Tokuchi sendiri tidak ikut dalam pertandingan kali ini. Dan Enomoto pun menjelaskan perkataannya, persiapan untuk pertandingan ini adalah 2 bulan saat pertandingan All Star dimulai. Disitulah Tokuchi mencetak rekor baru dengan membuat 10 strikeout berturut-turut. Dan dia meninggalkan kesan yang begitu jelas kepada kami untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, jika Tokuchi masuk ke dalam Japan Series, Tokuchi pasti akan bermain penuh di gundukan tanpa digantikan sama sekali. Itu merupakan masalah yang serius bagi kami untuk menghandle Tokuchi. Oleh karena itu, para pemain dan tim menyiapkan rencana untuk mengalahkan Tokuchi. Dan rencana itu sudah terlihat sangat sempurna. Oleh karena itu, alasan terbesar Galarian kalah dari Lycons adalah karena mereka tidak memikirkan rencana untuk melawan pemain lainnya selain Tokuchi. Galarian kalah bukan karena hal kekuatan. Itu adalah kata-kata terakhir Enomoto kepada para wartawan. Lalu panel berpindah di mana terlihat Nishina sedang menonton wawancara Enomoto yang barusan. Dan dia teringat perkataan Tokuchi yang mengatakan sangat penting untuk menumpuk strikeout sekarang. Dari perkataan itu Nishina tahu kalau Tokuchi tidak hanya fokus pada All-Star Game saat itu, tapi dia juga fokus pada pertandingan Japan Series yang 2 bulan lagi akan dilaksanakan. Tokuchi benar-benar luar biasa. Dalam hatinya Nishina bergumam, aku benar-benar senang bertemu dengannya sebelum aku pensiun, dan aku akan memulai menjadi pelatih di musim depan. Ketika aku menjadi pelatih, aku akan menunjukkan kepadamu dengan memunculkan pemain yang memiliki semangat kuat sama sepertimu tanpa kesalahan apapun. Dari Tokuchi kita belajar, teruslah menebar manfaat kepada orang lain sehingga saat kita sudah pergi, tapi manfaat itu terus terasa untuk semua orang. Chapter 168.7 pun selesai. Dengan ini selesai sudah alur cerita One Out season kedua. Untuk teman-teman yang sudah mendengarkan alur cerita One Out di channel ini dari awal, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan teman-teman semua. Dan nantikan alur cerita lainnya di channel ini ya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe dan share videonya. Bye bye.